Bab 2639. Menghancurkan kepalamu. Di belakang warrior yang, seorang gadis mungil muncul. Tidak lain adalah Yana. Yana. Namun, Yana saat ini benar-benar berbeda dari Yana sebelumnya. Yana saat ini memancarkan aura yang sangat jahat, yang merupakan kejahatan yang melekat. Dan penampilannya juga sedikit berubah. Dia memiliki sepasang tanduk hitam seperti tanduk di atas kepalanya, runcing. Dan di belakangnya, ada ekor yang sangat panjang. Ekor yang penuh duri tajam dan panjang. Tubuh dengan panjang. Pupil Yana juga menjadi merah. Merah seperti itu benar-benar berbeda dari merah ketika warrior yang memiliki niat membunuh. Warrior yang menoleh dan melirik Yana, pada saat ini, Yana membuatnya sedikit aneh. Yana memandang warrior yang sejenak, lalu berkata, "Kak warrior mundur, aku akan datang." Kak warrior. Mendengar ini, warrior yang menghela nafas lega. Yana mungkin sedikit berbeda, tapi untungnya, dia masih Yana yang sama. Warrior yang berkata, "Yana, kamu." Yana sudah berjalan mendekat. Dia berjalan menuju pondok dewa dan yang lainnya di kejauhan. Di belakangnya, ekornya tertahan di angkasa. Pondok dewa dan yang lainnya tidak melihatnya, tetapi warrior yang melihatnya. Ekor Yana lewat dan ruang itu terkoyak. Ekor itu menentang Tuhan. Di kejauhan, ekspresi pondok dewa dan yang lainnya menjadi sangat serius. Yana sudah membuat mereka merasakan bahaya. Pada saat ini, Da Feng tiba-tiba berkata, "Biarkan aku datang dan menemuinya." Suara itu terdengar, dan kaki kanannya diinjak dengan keras, langsung menuju ke arah Yana. Dalam tinju Da Feng, semangat jiwa tinju tak berujung meletus, dan jiwa tinju itu benar-benar dapat mengguncang dunia. Bahkan warrior yang harus mengakui bahwa jiwa tinju ini sangat kuat. Melihat Da Feng datang, wajah Yana tanpa ekspresi, di matanya, itu adalah ketidakpedulian. Di belakang Yana, warrior yang siap bertindak. Pada saat ini, tinju itu mengenai wajah Yana, dan di mata semua orang, kaki kanan Yana mencuat ke depan, dan kemudian semua orang tercengang. Warrior yang juga tercengang. Pukulan mengerikan dari Da Feng ditangkap oleh cakar Yana. Tidak bisa masuk setengah inci. Setelah jiwa tinju digenggam oleh Yana, hilang tanpa jejak, seolah tak pernah muncul. Pria berjanggut Da Feng itu juga tercengang saat ini. Apakah kekuatannya hilang begitu saja? Pada saat ini, Yana tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Di mata banyak orang, seluruh lengan Da Feng dicabut oleh Yana. Saat berikutnya, sebelum Da Feng bisa bereaksi, Yana meninju dadanya. Pukulan ini begitu cepat, sangat kuat, hingga cakar mungilnya menembus tubuh Da Feng. Pada saat ini, Da Feng akhirnya tersadar, namun sudah terlambat. Di mata semua orang, Yana membanting kaki kirinya ke kepala Da Feng. Ledakan. Kepala Da Feng itu meledak secara langsung, tidak hanya kepalanya, tetapi juga tubuh Da Feng yang ditinju oleh Yana menjadi ketiadaan pada saat ini. Bahkan jiwa elf pun tidak tersisa. Melihat adegan ini, ekspresi pondok dewa dan yang lainnya langsung menjadi sangat jelek. Segera, pondok dewa memandang warrior yang, "Mengapa orang-orang di sekitar orang gila ini lebih menakutkan satu sama lain?" Pada saat ini, Yana tiba-tiba melihat ke arah pondok dewa. Melihat adegan ini, ekspresi wajah pondok dewa sangat berubah, dan dalam sekejap, pondok dewa dan yang lainnya menembak bersama, satu demi satu ancaman yang menakutkan, tekanan dan momentum bergulir ke arah Yana. Pada saat yang sama, tombak menembus ruang dan menunjuk langsung ke Yana. Yana berdiri di sana, tidak menghindar atau menghindar.
Tiba-tiba, sudut mulut Yana menunjukkan sedikit kejahatan, dan dalam sekejap, dia membuka mulutnya dan meraung. Ledakan. Dengan raungan ini, momentum yang dilepaskan oleh Pondok Dewa dan yang lainnya langsung berubah menjadi kehampaan. Dan ketika tombak Pondok Dewa datang ke Yana, Yana tidak memiliki pertahanan sama sekali dan membiarkan tombak menembus dadanya. Klik. Yana baik-baik saja, tapi tombaknya baru saja patah. Pondok Dewa menatap kosong ke arah Yana di kejauhan, dan pada saat ini, dia merasakan halusinasi di kepalanya. Baru saja terhenti. Bukan hanya Pondok Dewa, tapi warrior yang juga benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa tubuh Yana menakutkan, tapi saat itu tidak begitu menakutkan. Dan kini, Yana benar-benar menghajar Pondok Dewa dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membunyikan sesuatu, dan Kiki mengatakan bahwa Yana pernah membantunya. Saat itu Kiki seharusnya berada di puncaknya, dan dia mampu membantu Kiki ketika dia berada di puncaknya. Seberapa menakutkan Yana ini? Pada saat ini, Yana tiba-tiba menghilang di tempat, begitu cepat sehingga warrior yang tidak bisa melihat dengan jelas. Di kejauhan, ledakan. Dengan suara ledakan, tubuh master penguasa alam takdir yang kuat meledak secara langsung, dan kemudian runtuh menjadi kehampaan. Bahkan jiwa elf pun tidak terlihat. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menunjuk ke Pondok Dewa di kejauhan, Yana, bunuh dia dulu. Mendengar ucapan warrior yang, tiba-tiba Yana menoleh menatap Pondok Dewa, raut wajah Pondok Dewa berubah drastis, mundur. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri, dan pada saat ini, Yana, yang lebih cepat darinya, sudah muncul di depannya. Yana hendak bergerak, ketika dia tiba-tiba menoleh, dan seberkas cahaya pedang melesat dari kejauhan. Yana menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Untaian cahaya pedang itu langsung dihancurkan oleh Yana, tetapi Yana juga terguncang oleh jarak 100 kaki. Di gerbang teleportasi, seorang pria berjalan perlahan, itu adalah Samu. Sudut mulut Yana berkedut, dan dia menginjak kaki kanannya. Ledakan. Menghentak ini, seolah-olah ada sesuatu yang hancur antara langit dan bumi, dan lingkungan dari seluruh tanah eskatologi secara bertahap menjadi sedikit ilusi. Di kejauhan, Samu memiringkan kepalanya sedikit, dan saat berikutnya, dia melangkah mundur. Di sekeliling, Pondok Dewa dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan kemudian mundur menuju tanah eskatologi. Tendangan Yana barusan langsung merusak tanah eskatologi, bukan hanya itu, tapi juga menghancurkan batasan wilayah yang mereka dirikan. Bahkan Samu tidak bertindak, tapi mundur. Yang belum pernah mengalami masa itu tidak akan bisa memahami kengerian takdir langit. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa warrior yang memilikinya di tubuhnya. Di samping, Yana tidak berhenti di situ, dia gemetar dan bergegas menuju Samu yang jauh. Samu, yang sudah mundur ke depan formasi pengirim, tiba-tiba berhenti, dia berbalik menghadap Yana, dan saat berikutnya, pisau itu melesat 5 inci. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Dengan suara ledakan, Yana kembali ke posisi semula. Ada bekas pisau di kakinya. Yana mendongak dan melihat tidak jauh, saat ini Samu dan yang lainnya sudah memasuki tanah eskatologi. Yana hendak bergegas, dan warrior yang dengan cepat menghentikannya. Meskipun Yana sekarang kuat, dia dapat melihat bahwa Yana mungkin dapat dengan mudah menekan master penguasa alam takdir, tetapi master seperti Samu tidak dapat dengan mudah ditekan. Dan di tanah eskatologi, sekarang ada 3 master yang dikenal.
Sekarang jika dia dan Yana bergegas masuk, kemungkinan mereka tidak akan bisa kembali. Yana menepuk-nepuk cakarnya, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Kak warrior, apakah aku keren?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Luar biasa, jauh lebih baik dariku." Yana menyeringai, "Aku hebat, Kak warrior juga hebat, dan jika Kak warrior hebat, aku juga hebat." Warrior yang tertawa, dan dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yana, tepatnya kedua tanduknya. Ketika warrior yang menyentuh kedua tanduk itu, ekspresi Yana sedikit membeku, tetapi segera kembali normal. Warrior yang melihat sekeliling, lalu membawa Yana dan meninggalkan dunia eskatologi. Dia sekarang mengerti bahwa untuk melawan tanah eskatologi, dia tidak bisa mengandalkannya sendiri, dia kuat, dan dia tidak bisa menghancurkan monster-monster tua di tanah eskatologi. Dia perlu mengumpulkan bantuan sekarang. Pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Densky dan Tako. Jika mereka kembali, dia akan mencari saudara perempuan Dewi, Swordy Jian, guru leluhur, dan dua lainnya, Same dan Cemon. Same dan Cemon adalah master ditinggalkan Densky untuknya, tetapi dia tidak pernah meminta mereka untuk keluar membantu. Kekuatan dua ini adalah alam takdir, 1 lawan 2, tidak ada masalah sama sekali, keluar dulu, tidak ada gunanya, dia akan menyimpannya sampai waktu genting, lalu membiarkan mereka keluar dan memberi mereka kejutan di tanah eskatologi. Warrior yang kembali ke pagoda Hongmeng bersama Yana. Tepatnya, dia membawa Yana ke depan rumah kayu. Ketika Yana sampai di depan rumah kayu, dia pertama kali melihat Shiro, tetapi segera, dia melihat wanita bergaun hitam itu. Kaki Yana terkepal erat. Wanita bergaun hitam itu sudah memegang pedang di tangannya. Suasana di lapangan langsung menjadi tegang. Di kejauhan, Shiro mengerjap, lalu menatap warrior yang, dengan jelas menanyakan apa yang terjadi pada warrior yang. Warrior yang tersenyum malu-malu dan hendak berbicara ketika wanita bergaun hitam itu tiba-tiba menatapnya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Warrior yang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Aku ingin mengatakan, bisakah ada kedamaian untuk saat ini? Dan dendam antara kamu dan Yana akan diperhitungkan di masa depan." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Bagaimana kalau tidak?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Yana adalah temanku." Wanita bergaun hitam itu mencibir, dengan segala hormat, ketika dia berada di puncaknya, "Aku mungkin takut pada 1 atau 2, tetapi sekarang, 10 dia bukan tandinganku." Di samping warrior yang, Yana mengerutkan kening, "Wanita, percaya tidak aku akan meninju kepalamu." Mengatakan itu, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia tidak bercanda. Di sisi yang berlawanan, wanita bergaun hitam itu mencibir dan mengambil pedangnya, "Datang dan coba lihat apakah kamu bisa meledakkan kepalaku, atau aku memotong tandukmu dengan pedang." Warrior yang bersambung.